Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zulham Mukarom, NIM 202506075 dari Prodi S1 PGSD Fakultas Dharmacarya. Di sini saya izin mengerjakan tugas untuk menganalisis kasus peserta didik dari kasus Raka dari dosen pengampu yaitu Ibu Dian Ratna Suyandari, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja ke materinya. Untuk ringkasan kasus, di sini ada profil dari sang murid yaitu bernama Raka, yaitu siswa dari kelas 5 SD yang berumur 11 tahun yang memiliki bakat berupa uh, kemampuan untuk berbahasa Indonesia yang memiliki nilai tinggi dan bakat di bidang mata pelajaran IPA serta bakat yang kuat dalam gambar digital. Nah, untuk masalah utama dari kakak tersebut yaitu kesalahan dalam penggunaan gawai, yaitu dalam satu hari itu bisa menggunakan gawai 5-6 jam per hari, dan isolasi sosial, regulasi emosinya yang lemah. Lalu tujuan dari laporan ini adalah untuk mendemonstrasikan analisis perkembangan dari teori-teori yang saya kaji, diagnosisnya, dan rencana intervensi pedagogis. Masuk ke latar belakang perkembangan, pada usia 6-12 tahun, anak adalah masuk dalam fase krusial, di mana penguasaan keterampilan fisik, akademiknya, sosial, dan konsep diri, dan modernisasi dan digitalisasi mengubah pola asuh dari interaksi anak menuju ke gawai yang dapat merangsang kemampuan tertentu tapi bisa merusak konsentrasi, etika, bahasa, dan keterampilan. Masuk ke karakteristik perkembangan Raka, itu ada 7 lensa, yaitu dalam bahasa, memiliki kemampuan membaca dan kelancaran verbal yang cukup tinggi, khususnya di nilai bahasa Indonesianya yang memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi. Lalu ada di kognitif, Raka cenderung kuat pada konsep konkret, pada mata pelajaran IPA yang cukup tinggi nilainya, tapi perhatiannya terganggu oleh kelelahan kognitif akibat layar ya. Jadi si Raka ini cenderung menurun, terganggu karena keseringan menggunakan gawai. Yang ketiga adalah visual spasial. Yang ketiga dan keempat yaitu visual spasial dan kreativitas. Bakat unggulan pada seni dan desain grafis. Jadi selain memiliki nilai yang tinggi di mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, dia juga memiliki bakat yang unggul di bidang seni digital dan mendesain grafis. Yang keenam dan ketujuh yaitu sosial dan emosional. Di bidang sosial, isolasi sosial. Jadi si Raka cenderung mengurung dirinya dari dunia luar, hanya fokus kepada gawainya saja dan sering mengurung diri di kamar. Dan untuk yang emosional, interpersonal, regulasi emosi rendah, dicap sombong oleh teman. Karena si Raka ini sering sekali dicap oleh teman-temannya sebagai anak yang sombong, angkuh, dan penyendiri, maka Raka memiliki sifat interpersonal, regulasi emosi yang cukup rendah. Lanjut dari analisis teoritis dan ringkasannya, yaitu saya menggunakan teori dari 3 tokoh, yaitu Erikson, Piaget, dan Gardner. Nah, dari Erikson sendiri menggunakan 2 tahapannya, yaitu industri versus inventory. Jadi Raka sendiri memiliki kompeten dalam akademisi atau di industri, namun risiko lingkungan sosialnya cukup rendah akibat dari penolakan temannya. Ya.
Lalu yang kedua adalah Piaget, yaitu transisi menuju ke pemikiran abstrak. Jadi Siraka ini memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata dari teman-temannya, jadi dapat berpikir abstrak. Maka Siraka memiliki nilai yang tinggi khususnya dalam bidang mata pelajaran IPA. Namun di sisi lain, kurangnya interaksi sosial memperkuat egotrisme dan menghambat desentrik. Jadi karena memiliki sering menyendiri di kamar dan penggunaan gawai yang berlebihan, Siraka ini menjadi kurang interaksi sosial dan memperkuat sikap egosentrismenya dan menghambat disiplin. Yang ketiga, teori dari Gardner, yaitu kecerdasan asimetrik, linguistik, visual spesial, logis tinggi, yaitu interpersonal yang sangat lemah. Ya, lanjut, menggunakan kekuatan visual untuk menguatkan sosial. Selanjutnya ada manifestasi, masalah, dan faktor internalnya. Untuk masalahnya sendiri, yang di bidang faktor internal atau dirinya sendiri, itu ada adiksi atau permasalahan dalam penggunaan gawai, yaitu kecenderungan menggunakan layar terlalu sering atau menggunakan gawai atau handphone terlalu sering, yaitu 5-6 jam per hari, yaitu overstimulasi layar atau penggunaan yang tidak wajar. Lalu defisit atensi, sering melamun dan kehilangan fokus saat pembelajaran, saat di kelas. Lalu diskusi sosial, isolasi, ditolak teman, dan dicap sombong tadi, dilabeli sombong oleh teman-temannya di kelas. Lalu ada regulasi emosi rendah, yaitu mudah marah, keluar dari kelompok tanpa sebab. Faktor internalnya yaitu menyebabkan munculnya egosentrisme kognitif, kecerdasan interpersonalnya kurang terasa, ambang toleransinya frustasi rendah. Selanjutnya untuk dampak terhadap pembelajaran, yaitu penurunan prestasi, fokusnya menjadi terganggu, menurunkan pemahamannya mulai dari materi dan nilai akademis jangka panjang, karena Raka sendiri sering untuk mengurung diri dan menarik dirinya dari kelompok ya. Lalu gagal kolaborasi, keterbatasan kelompok menurunkan capaian kurikulum berbasis proyek. Jadi semisalnya ketika Raka sedang berkelompok, dia cenderung sering sekali untuk menarik dirinya dari kelompok-kelompok tersebut dan enggan memberikan masukan atau berkolaborasi sangat sulit karena sudah dicap sombong itu tadi. Makanya untuk gagal berkolaborasi sangat tinggi. Yang ketiga adalah resiko mental, isolasi dan label negatif meningkatkan resiko kesepian kronis dan mengganggu mood di masa remaja. Karena dicap sebagai anak sombong dan angkuh tadi, membuat si Raka itu udah kesepian dan mengganggu mood sang Raka itu tadi. Lanjut untuk solusi dari pedagogis khususnya di sekolah, yaitu implementasi diferensiasi instruksi dan intervensi kelas untuk menggabungkan kekuatan digital kakak dengan tugas sosial. Jadi sekolah itu bisa menggunakan tugas-tugas yang dikaitkan dengan kehidupan digital ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan media-media digital lewat HP untuk dijadikan tugas di rumah. Seeking grouping, peran yang jelas. Raka itu sebagai direktur kreatif untuk memaknai kontribusinya dalam tim. Lalu yang kedua, diferensi produk, tugas berupa komik digital atau poster grafis yang memenuhi rubrik akademik. Jadi tugasnya itu sekolah bisa memberikan tugas yang bisa disesuaikan langsung dengan keahlian si Raka, seperti tadi membuat poster, membuat komik, menggambar dan segala macam. Mungkin bisa dengan proyek-proyek tertentu yang berkaitan dengan bahasa Indonesia ataupun menggunakan mata pelajaran IPA. Selanjutnya intervensi sekolah dan rumah. Dalam ini kalau di sekolah ada program bimbingan guru atau BK atau guru
BK atau sekolah itu bisa menggunakan kotak perilaku dengan menggunakan target harian atau token reward. Yang kedua adalah emotional coaching atau taking stop breath and direction. Yang ketiga monitoring mingguan oleh guru. Jadi di guru kelas terutamanya diwajib untuk monitoring dan mengecek kondisi Raka bagaimana kemajuannya, apakah sudah mulai menurun kebiasaan buruknya seperti itu. Lalu bisa dengan kolaborasi dengan orang tua, yaitu batasan screen time atau pembatasan penggunaan gawai bisa 1,5 sampai 2 jam sehari di luar kebutuhan akademik. Gadget tidak di kamar tidur. Jadi maksudnya orang tua bisa melarang si anak atau si Raka tersebut untuk tidak menggunakan handphone atau gawai tadi di kamar, harus dengan pengawasan langsung oleh orang tua. Lalu bisa dialihkan ke aktivitas nyata seperti memasak, berkebun, kursus seni ataupun lewat klub olahraga. Program pengayaannya bisa menggunakan mading, imajinasi untuk Raka sendiri sebagai ketua ilustratornya untuk meningkatkan status sosial dan latihan komunikasi alami. Ini untuk sekolah ya, maaf tadi kelewatan. Lanjut untuk kesimpulannya di sini, kesimpulan dan dari rekomendasi saya untuk rekomendasi saya untuk guru adalah konsisten, diferensiasi. Yang kedua untuk guru BK adalah untuk monitoring kontrak dan konseling kelompok. Dan untuk orang tua sendiri yaitu menggunakan metode pengawas digital, disiplin dan komunikasi emosional yang hangat. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, Raka menunjukkan kecerdasan asimetris, namun potensi akademik kreatif tinggi, namun paparan digital berlebih merusak perkembangan sosial, emosional, dan atensinya. Mungkin sekian dari paparan saya mengenai laporan dari analisis kasus saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.